Kalau yang saya tahu, bahkan saya bisa jawabnya mudah. Mereka tidak punya catatan keuangan yang baik. Jadi bagaimana saya bisa menjawab? Karena memang itu temuannya. Jadi memang sebegitu murah ya cost untuk membuat startup, apakah itu berbasis website atau apa namanya, aplikasi. Sehingga yang tadi awalnya adalah untuk katakanlah iseng-iseng, mungkin penghasilannya dari pekerjaan lain, entah itu apa, dan ini disubsidi untuk pekerjaan iseng-iseng ini, walaupun akhirnya iseng-iseng ini menjadi lahir suatu startup. Itu adalah proses. Tetapi catatan keuangan mereka yang kami banyak temui, misalkan rata-rata mereka tidak punya catatan yang baik. Sehingga itu sangat mempengaruhi bila mereka dipertemukan atau bertemu dengan investor. Jangankan laporan yang sudah diaudit. Kemudian status badan hukum. Itu juga menjadi catatan. Kemudian masih ada startup yang katakanlah foundernya 15. Itu sangat seru kan? Sehingga investor kok banyak sekali gitu. Oke, kalau masih 3, 2 begitu. Sehingga investor juga mengalami kesulitan dari beberapa hal tadi. Catatan keuangan teman-teman startup itu juga menjadi ya, kalau pengalaman saya itu menjadi gambaran umum UKM lah, katakanlah small business. Walaupun itu bukan digital, entah itu koperasi, sangat tidak peduli atau tidak punya catatan yang baik. Begitu. Sehingga akan lebih apa ya? Bukan hanya untuk IT startup saja gitu, tetapi memang PR-nya tuh minimal basic accounting tuh harus tahu. Minimal tuh adalah catatan, walaupun itu Rp1 ada tercatat. Mereka tidak gitu. Tidak rapih gitu. Jadi misalkan kami dari Asia Strategic Advisory misalkan membantu teman-teman startup gitu untuk mempersiapkan untuk suatu proses digital investment, kami ya memperhatikannya masalah itu, masalah keuangannya. Karena keuangan itu sangat berkaitan dengan standar accounting. Ada standar akuntansi di Indonesia maupun internasional. Jadi kalau kita bicara dunia investment, sehingga teman-teman suka apa ya, itu yang disebut startup mimpi, mau dibeli oleh Groupon gitu misalkan, mau dibeli Facebook. Bila yang pembeli atau buyer side-nya itu sudah menjadi perusahaan yang listed di Bursa Efek, itu lebih berat lagi. Mereka harus ada public expose. Bagaimana mungkin membeli suatu perusahaan yang tidak punya catatan keuangan? Bagaimana mungkin melakukan investasi di perusahaan yang tidak memiliki badan hukum? Sehingga disitulah yang betul-betul startup mimpi. Mimpinya tuh betul-betul bermimpi, tidak mengukur siapa kompetitornya, tidak mengukur diri sendiri, begitu. Jadi terlepas dari itu, memang perkara manajemen internal dari teman-teman startup juga perlu dibenahi. Katakanlah minimal ada catatan-catatan yang baik gitu, rapih gitu, walaupun itu masih dihasilkan subsidi silang gitu. Subsidi silang yang paling sederhana misalkan dia adalah student college, adalah uang jajan. Itu disisihkan untuk bayar hosting. Itu asalnya dari mana? Itu sebetulnya yang kami butuhkan seperti itu. Kalau dia student college gitu, walaupun itu berasal dari parents, dari orang tua, atau kalau dia memang sudah profesional sebagai web developer atau web designer, punya uang terus bikin startup, ada hal-hal seperti itu, ikut project royokan, dapat uang, bikin startup. Tapi jelas ini modalnya berapa, startnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, dan seterusnya. Dan ada catatan per bulan, walaupun belum ada pemasukan, tidak ada masalah gitu. Tetapi ada yang bisa dicantumkan di situ. Ada penulisan aset. Apakah asetnya itu laptop atau ya ruangan kantor yang dipakai, dan lain-lain dan sebagainya. Dan itu sangat disayangkan rekan-rekan startup, apalagi khususnya yang background-nya full teknologi ya. Rekan-rekan geek memang ya tidak disalahkan juga gitu. Mereka emang dunianya di full teknologi ya. Mungkin sisi manajemen sangat kurang. Memang butuh partner tuh minimal yang mengerti teknologi, satu lagi yang
mengerti non-teknologi atau bisnis side-nya. Itu adalah duet maut untuk teman-teman startup di Indonesia.